Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edil. Saya dari kelas PGSDA 2022 dengan NIM 2205116004. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan hakikat IPS, materi IPS yang disajikan dalam kurikulum Merdeka, kemudian harapan saya terhadap mapel IPS di masa yang akan datang. Oke, langsung saja untuk yang pertama, pengertian dan hakikat IPS. Pendidikan IPS merupakan suatu kajian ilmu yang berhubungan dengan manusia di dalam masyarakat yang telah disederhanakan untuk kepentingan pendidikan. Pendidikan IPS itu sendiri diberikan kepada siswa baik dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Namun, demikian, kajian yang diberikan pada setiap jenjangnya selalu berbeda. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Pada dasarnya, pendidikan IPS mempunyai 3 aspek tujuan, yakni aspek kognitif ataupun aspek pengetahuan, kemudian aspek psikomotor, yakni adalah keterampilan, dan yang terakhir adalah aspek afektif atau sikap dan nilai. Nah, untuk pendidikan IPS di tingkat sekolah dasar diharapkan memberikan bekal yang cukup baik secara pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai kepada peserta didik untuk memecahkan masalah sesuai dengan usia dan perkembangan mereka. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah materi IPS yang disajikan dalam kurikulum Merdeka. Kebijakan perkembangan kurikulum Merdeka tertuang pada Keputusan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 995/P/2020 tentang capaian pembelajaran, di mana belajar sesuai dengan kemampuan dan perkembangan peserta didik. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS menjadi payung integrasi dari berbagai cabang disiplin ilmu sosial dan humaniora untuk menguatkan kompetensi para peserta didik agar memiliki kewawasan dan keterampilan dalam berpikir, bertindak, dan memiliki kepedulian terhadap bangsa dan masyarakat, di mana mata pelajaran IPS terdiri dari sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Sejarah fokusnya adalah manusia dalam ruang dan waktu, sementara sosiologi fokusnya adalah masyarakat. Ekonomi fokusnya manusia dalam memenuhi kebutuhan, serta geografi fokusnya adalah manusia dalam ruang dan integrasi dengan alam dan lingkungan. Kemudian, apakah batasan ruang lingkup pendidikan IPS di SD? Adakah batasan ruang lingkup pendidikan IPS di SD? Jawabannya iya. Mengingat ruang lingkup IPS yang sangat luas, sebenarnya ruang lingkup IPS di sekolah dasar harus dibatasi. Nah, yang pertama, batasan yang dilakukan adalah gejala ataupun masalah yang di sekolah dasar harus dibatasi oleh geografi dan sejarah. Kemudian, materi pembelajarannya harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan tentu saja materi yang diberikan adalah materi-materi ataupun hal-hal yang dapat dialami langsung oleh peserta didik, sehingga kita memberikan pembelajaran yang bermakna kepada mereka. Kemudian, apakah terdapat ruang lingkup pendidikan IPS? Tentu saja. Di ruang lingkup IPS ataupun mata pelajaran IPS itu setidaknya harus ada 4 aspek. Yang pertama adalah aspek manusia, tempat dan lingkungan. Yang kedua, waktu dan perubahan. Yang ketiga, sistem sosial dan budaya. Yang terakhir adalah perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Kemudian, harapan saya terhadap mata pelajaran IPS di masa yang akan datang. Harapan saya kepada para peserta didik pada pembelajaran IPS agar mereka mampu menganalisis berbagai fenomena manusia, masyarakat, dan lingkungan dengan perspektif ilmu pengetahuan sosial.
di mana tujuannya adalah untuk menumbuhkan perspektif IPS peserta didik dalam mengkaji fenomena manusia, masyarakat, dan lingkungan, serta mampu berkontribusi secara positif menjadi warga negara yang aktif agar berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai Pancasila. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.